mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands, you're in control. Grace overflows in us, you're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love. Never failing, strong, deep, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, Lord.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah panggilan beribadah yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 18 sampai yang ke-20. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini dengan meyakini pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara dengan kasih setianya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan berkat, maka jadilah ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Di tengah segala keterbatasan yang sedang kita alami, kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih, anugerah, dan perlindungan yang senantiasa Tuhan berikan. Mari dengan penuh pengagungan kita menaikkan pujian kita, memasyurkan Raja kita yang agung, masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergemar. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekal. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekal. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam menjalani kehidupan ini, kita seringkali jatuh di dalam dosa yang menyakiti hati Tuhan. Seringkali kita justru merasa bersalah, tertuduh gelisah dengan keberdosaan yang telah kita perbuat. Mari pada kesempatan ini kita mengambil waktu untuk berdoa sejenak di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat, dan meminta perkenanan dari Allah. Mari kita berdoa sejenak.
Ketika kita jauh, Tuhan menunggu kita untuk kembali. Dan ketika kita terpuruk oleh karena dosa-dosa kita, di situ Tuhan memanggil kita pulang. Pulanglah anakku. Mari dengan kesungguhan hati kita menaikkan pujian. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil kita orang-orang yang berdosa ini. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, Ya panggil kau pulanglah. Dengan sabar yang menengok dan tunggu kau menyambutnya. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Mengapa engkau tolak ajakannya? Mengapa engkau tolak ajakannya, yang mau engkau pulanglah. Mengapa kau indahkan kasih-Nya yang telah mati bagimu? Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Bagi kita yang sudah mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari bersama-sama kita membaca pembauran komitmen yang terambil dari firman Tuhan ajaib dan sempurna. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku juga Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-mu kepadaku. atas petunjuk perintah-perintah-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu.
Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai akhir. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Beritahukanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Kau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Biarlah sambil mempersiapkan hati, kita menyelidiki di dalam diri kita. Apakah kita hanya mencari kehendak Allah atau mencari yang fana di dalam kehidupan ini? Penuhi cawanku. Seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Satu di dalam doa. Inilah kerinduan kami Tuhan, penuhilah cawan kami, puaskanlah, dahagakanlah hati kami, supaya kami tetap dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan di dalam menjalani hari-hari yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dalam situasi kondisi ataupun jarak yang jauh, jemaat sedang berada di rumah, Engkau berkati urapi mereka Tuhan. Bukalah hati dan pikiran mereka, tenang dan teduhkanlah hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh dapat membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, yang boleh menguatkan dan meneguhkan setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap pribadi kami, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan semua demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya puji Tuhan, sekalipun dalam lewat media yang ada, kita bersyukur bersama-sama kembali boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu dalam minggu ini kita akan bersama-sama belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 28. Matius 28 kita baca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Matius 28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menyimaknya. Dan juga saya sudah taruh di LCD. Dengarkan firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Kembali saya baca ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Yang berbahagia ada setiap orang yang mendengar dan melakukan firman di dalam setiap aspek hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggal 1 April kemarin, saya dan istri dikagetkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa saya katakan dikagetkan? Pagi-pagi, sementara kami berdoa, ada orang yang datang dan mengetok-ngetok pintu. Yang mereka datang ketok-ketok pintu, lalu pembantu kami membuka pintu dan memberitahukan dan memanggil kami dan berkata, Bu, ada yang cari ibu. Saudara ibu menghentikan doanya lalu pergi dan katakan, yang ketok pintu ketika buka katakan, Ibu cari saya untuk apa? Ibu Mary juga katakan dia sempat bingung. Saya enggak panggil kamu. Tapi dia ngotot. Katanya ibu panggil saya. Saya enggak panggil kamu. Saudara ketika mereka berunding seperti itu saya langsung ngah. Ya. Saya pikir saya katakan siapa lagi yang mengerjain dia, saudara. Ternyata tanggal 1 April itu dikenal dengan April Mop. Jadi rekan ataupun karyawan gereja ini, dia adalah salah satunya korban di Jalan Bandang. Ya, korban April Mop, saudara. Jadi salah satu temannya, rekannya juga mengerjain dia. Jadi saudara dikasihi Yesus Kristus, sekali lagi saya kata setiap tanggal 1 April, itu sebagian orang yang merayakannya sebagai April Mop. Ya. Di hari itu mereka diperbolehkan melakukan sebuah kebohongan, ya, ataupun melakukan sebuah kesaksian palsu ataupun lelucon kepada orang lain tanpa dianggap rasa bersalah. Bahwa ini adalah satu kesempatan untuk mengerjain sahabat, teman, siapapun juga dengan berita-berita bohong. Jadi saudara dikasihi Kristus, kesaksian palsu itu dilakukan dengan tanpa bersalah. Saudara dikasihi Kristus, kita bisa bedakan. April Mop tentu beda dengan yang namanya hoax. Ya. April Mop itu ditandai dengan aksi tipu menipu. Dengan candaan kepada orang lain. Saya katakan tadi dengan semaunya. Seperti rekan di gereja tadi, dikerjain oleh temannya. Padahal Ibu Mary tidak memanggil dia.
kamu pergi ke sana, Ibu Mary panggil sekarang. Saudara pagi-pagi buta pergi ketok pintu, dikerjain ya dengan candaan. Saya percaya ketika dia pulang, pasti temannya yang mengerjain dia, hahaha gitu ya, tertawa. Kapok kamu, sudah kena tipu. Tapi saudara, hoax. April Mop dengan hoax saya katakan tadi berbeda. Hoax adalah pemberitaan palsu. Di mana pemberitaan palsu itu informasi sesungguhnya yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar. Ya. Jadi sebuah informasi yang sesungguhnya, yang nyata, fakta yang benar itu dibuat seolah-olah tidak benar. Ataupun sebaliknya, berita yang tidak benar itu dibuat seolah-olah menjadi berita yang benar. Itulah hoax. Jemaat yang dikasihi Kristus, kalau kita kembali di dalam pembacaan kita tadi, Matius 28 ayat 11 sampai ke 15 ini. Saudara, di sana kita melihat sebuah kisah yang diceritakan oleh Injil Matius. Yang diceritakan oleh Matius, di mana di sana dikatakan LAI memberi judul Dusta Mahkamah Agama. Dalam arti apa saudara? Dusta Mahkamah Agama bukanlah jenis April Mop. Ya, seperti ada teman yang jadi korban tadi. Bukan April Mop, tetapi dusta Mahkamah Agama ini adalah hoax. Ya, pemberitaan palsu di mana mereka memutar fakta menjadi dusta. Saudara dikasihi Kristus, kalau kita kembali di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, itu di sana Matius mengisahkan kepada kita sekalian. Di sana dikatakan bahwa para wanita pergi memberitahukan kabar kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau saudara baca dalam perikop Matius 28 ayat 1 sampai 10. Para wanita ketika mereka pagi-pagi buta pergi ke kubur Yesus dan mendapati kubur itu kosong dan Yesus bangkit. Saudara, di sana dikatakan bagaimana mereka memberitahukan berita sukacita itu. Lalu dikatakan para serdadu juga. Para serdadu juga memberitahukan, mereka pergi memberitakan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, sama seperti Maria dan Maria Magdalena dan Maria sahabatnya, saudara. Tapi mereka pergi kepada para imam, lalu mereka memberitahukan segala sesuatu, peristiwa yang sedang terjadi pada waktu itu. Bahkan boleh dikata mereka adalah saksi mata di kuburan Tuhan Yesus Kristus. Setelah mereka menceritakan apa yang terjadi, para serdadu itu menceritakan, mereka mengatakan, mereka menceritakan gempa bumi yang terjadi. Jadi saudara, ketika kubur Yesus terbuka, pada waktu itu malaikat Allah turun, terjadilah gempa bumi yang hebat. Dan terjadi gempa bumi yang hebat, lalu malaikat Allah yang datang pada waktu itu, dikatakan di sana, ia menggulingkan batu besar yang menutupi pintu kuburan Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan di sana, para serdadu itu juga melihat bagaimana Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup, bahkan Yesus keluar mengalahkan maut. Bapak Ibu dikasihi Kristus, sesungguhnya sebagai saksi mata peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, saudara, seharusnya ini menjadi satu landasan yang sesungguhnya landasan yang kuat bagi para serdadu, bahwa apa yang mereka saksikan dari peristiwa penderitaan, penganiayaan, penyaliban sampai kepada pemakaman Yesus Kristus. Tuhan dikasihi Kristus. Lalu bukan hanya berhenti di situ, mereka menyaksikan bagaimana kubur itu terbuka dan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan dikasihi Kristus, saya katakan, justru penampakan yang seperti ini menjadi fondasi yang kuat untuk mereka percaya kepada Yesus Kristus, bahwa dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, bukannya menyesali perbuatan mereka, bukannya menangisi bagaimana mereka menganiaya, bagaimana mereka menyalibkan, bagaimana mereka menyiksa Tuhan Yesus Kristus.
Para serdadu bukannya menyesal perbuatan itu, tetapi saudara dikasihi Yesus Kristus, mereka lebih memilih apa yang diceritakan oleh Alkitab. Ketika mereka menyampaikan kepada itu kepada para imam dan tua-tua Israel, dikatakan di sana, para tua-tua imam itu saudara dikasihi Yesus Kristus memberi sejumlah uang kepada mereka. Untuk apa? Supaya fakta kebenaran ini dapat dirubah menjadi sebuah hoax ataupun berita yang tidak benar. Jadi saudara, di dalam pemberitaan itu dikatakan kami akan memberi sejumlah uang kepadamu. Supaya apa? Dikatakan dalam ayat yang ke-13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi dia kata kepada imam kepada mereka, kamu harus memberi berita palsu ataupun hoax. Bahwa pada waktu kalian tidur malam-malam, muridnya datang mencuri mayat itu. Saudara, bisa jadi waktu itu mungkin para imam kipas-kipas di depan mereka uang, sejumlah uang. Ataupun pegang amplop. Ya. Kalau kamu mau mengatakan ini, kami akan memberi sejumlah uang kepada kamu. Saudara, namanya mungkin dalam situasi kondisi terhimpit susah. Melihat uang, siapa yang tidak tergoda? Dalam situasi kondisi seperti yang kita alami saat ini, orang datang kipas-kipas uang kepada kita untuk memutar sebuah fakta, saudara, menjadi pergumulan bagi engkau dan saya. Saudara dikasihi Yesus, melihat uang itu, dikatakan di sana, para serdadu dengan siap, dengan berani, dan dengan hati yang tulus, tanpa malu, mereka siap menerima uang itu. Bahkan mereka siap memutar balik fakta tanpa memikir karir mereka, bahkan juga tanpa memikir tindakan-tindakan selanjutnya apa yang sedang terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Kristus, menarik sekali kita melihat berita yang disampaikan dua pihak yang ada, yaitu dari para serdadu dan dari para wanita yang ada. Bisa dibantu, Pak? Belum. Ya, setelah ini berita yang disampaikan para serdadu dan para wanita. Para serdadu karena mengatakan mereka menceritakan tentang gempa bumi yang hebat yang saya katakan tadi. Bagaimana peristiwa yang terjadi yang menggemparkan. Lalu yang kedua dikatakan datangnya seorang malaikat Tuhan mengguling batu yang menutup kubur Yesus. Lalu mereka gemetar dan ketakutan. Ini yang terjadi kepada para serdadu. Sedangkan kepada para wanita dikatakan di sana mereka juga pergi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka pergi kepada murid Tuhan Yesus, dikatakan di sana mereka menceritakan tentang kubur yang kosong. Kami tadi pagi-pagi ke kubur Yesus untuk membawa bunga untuk ditabur di kubur Yesus. Ternyata kubur Yesus kosong. Dan malaikat Tuhan memberitahukan kepada mereka, mengatakan bahwa Yesus tidak ada di sini dan Yesus bangkit ataupun sudah bangkit dari kematian. Dan lalu yang ketiga, saudara, ketika mereka mendengar berita itu dikatakan mereka berani dan bersukacita. Maria Magdalena dan Maria sahabatnya, ketika mereka menyaksikan kubur Yesus kosong, ketika mereka melihat bahwa Yesus bangkit dari kematian, saudara, ini menimbulkan sebuah keberanian bagi mereka. Berbeda dengan para prajurit. Para prajurit ketika melihat hal itu terjadi, mereka gemetar. Mereka ketakutan, mati. Nah, sudah selesai karir kita sampai di sini. Beda dengan para wanita yang sebelumnya mereka merasa sedih dan ketakutan. Dikatakan di sana, mereka dengan berani dan bersukacita lari kepada murid-murid Yesus, memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Yesus Kristus, para imam-imam kepala dikatakan tadi, mereka berunding dengan para tua-tua Israel.
Mereka mengambil sebuah keputusan untuk apa? Memberi sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu. Mereka mungkin dalam rapat mereka katakan, kalau kita tidak memberi uang kepada mereka untuk memberitakan sebuah memutar fakta ini, maka ini menjadi celaka besar. Akan banyak orang yang mengikut dan percaya kepadanya. Maka saudara, mereka berjuang, mereka sepakat, mereka rapat, dan pada akhirnya mereka sehati memutuskan untuk siap memberi uang kepada para serdadu-serdadu itu. Dengan memutar fakta yang ada dan memberitahukan kepada mereka. Sampaikan kepada banyak orang bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi sesungguhnya mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya sendiri. Apa yang diceritakan dalam ayat yang ke-12 sampai 13. Saudara dikasih Kristus, apa hoaks yang diberitakan oleh para serdadu ini? Kita lihat. Akibatnya begitu banyak orang yang menjadi percaya. Bahkan sampai pada hari ini begitu banyak orang yang tidak mengerti dan memahami akan kebangkitan Yesus. Bahkan banyak golongan yang mengatakan memang benar mayat Yesus dicuri. Bahkan mereka juga katakan bahwa murid-murid Yesus malam hari datang mencuri mayat Yesus Kristus. Saudara dikasih Yesus Kristus, tahun 2014 saya mendapat kesempatan bersama-sama dengan beberapa rekan anggota jemaat di sini pergi ke Israel. Dan salah satu tour guide-nya itu, waduh, dia menceritakan Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, luar biasa. Ya, bahkan dia sendiri yang memberi kuis kepada kami dalam perjalanan bis. Dia kasih kuis dalam Alkitab, saudara. Orangnya mantap, pengetahuannya luar biasa. Saudara, saya penasaran. Karena dia memang adalah seorang Yahudi. Lalu saya datang kepada dia. Pak, luar biasa. Bapak menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus Kristus. Tapi sorry, saya pertanyaan kepada Bapak. Bapak percaya enggak sama Tuhan Yesus? Setelah dia tertawa dan senyum, dia katakan, saya tidak percaya kepada Yesus. Wow, saudara. Dia bawa kita jalan menceritakan penderitaan Yesus, jalannya begini, jatuhnya di sini, kuburannya di sini, disalibkan di sini. Tapi saudara, ketika tanya percaya Tuhan Yesus, tidak percaya. Kenapa tidak percaya saudara? Pasti termakan hoaks yang diberitakan oleh para serdadu ini. Setelah kita melihat di perikop yang di ayat yang terakhir, dikatakan di sana ayat yang ke-15, mereka menerima uang itu, para serdadu-serdadu itu menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Ayat kalimat yang terakhir. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi hoax yang diberitakan oleh para serdadu berapa 2000 tahun yang lalu itu masih dipercaya oleh orang Yahudi sampai hari ini. Jangankan orang Yahudi jauh-jauh. Beberapa waktu yang lalu sebuah kisah juga terjadi di Sulawesi Tenggara ataupun di Kendari. Ya, kita bisa saksikan videonya, bisa dibantu. Dapat tipu telur rebus. Kapan berakhir ini virus corona? Akhirnya kita di rumah terus. Sudah bosan ini tinggal di rumah, sudah 14 hari saya tinggal di rumah terus. Baru tidak ada obatnya. Mama telur jangan lupa jam 12:30 malam. Mama telur videonya, rebus saudara. jangan lupa telur rebus satu orang satu telur rebus kio mama jangan lupa mama. Kayaknya bagus ini, saya mau coba. Sempat juga beli telur dulu. Beh, gimana ada warung dekat di sini? Saya pergi beli telur, baru tidak tahu ini warung yang dekat. Ini susahnya kalau orang baru kita di sini. Oh, mungkin di sana. Permisi. Oh, mau beli apa? Ada kita jual telur? Mau telur apa? Telur ayam atau telur bebek? Telur ayam saja. Oh, ayam apa? Ayam kota atau ayam kampung? Telur ayam kampung saja. Oh, yang lokal atau yang impor? Yang lokal.
Yang lokal mau dari Makassar atau dari Kendari? Yang dari Kendari saja. Kendari mana? Kendari Barat, Kendari Timur, Kendari Selatan, Kendari Utara. Kita sebenarnya penjual telur atau mau jalan-jalan? Saya ini bukan penjual telur, saya ini penjual topi di sebelah. Kalau yang penjual telur ada di belakang. Jadi permisi ya. Penjual topi Jepang lagi. Alhamdulillah, malam ini kita sudah makan telur 1 butir 1 orang. Untuk menambah khasiat lagi, besok jangan lupa makan tainya ayam 1 sendok 1 orang. Jam 12 malam makan tainya ayam 1 sendok 1 orang. Makanya jangan gampang percaya berita hoax. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Kristus, ketika video ini beredar, tak terkecuali di rumah kami juga terjadi. Pembantu kami jam 2 subuh. Jam 2 subuh dia turun cari telur. Memang ada telur di kulkas, dia ambil telur, dia mau rebus. Ketika dia mau rebus, saudara, gas habis, dia kelabakan. Ya, dia telepon lagi keluarganya. Kau ini kenapa baru kasih tahu malam-malam begini? Keluarganya bilang, ma, itu anak baru lahir. Dia lahir suruh rebus telur. Jadi seorang orang malam-malam itu cari rebus telur. Bayangkan mungkin seluruh Indonesia itu beredar, saudara. Cari telur untuk direbus. Bapak Ibu dikasih dalam Kristus, berita hoax, berita dusta sangat mudah diikuti oleh banyak orang. Saudara, para serdadu ketika mereka memberitakan berita hoax yang disampaikan kepada banyak orang, tentu mereka mengerti bahwa ini akan menimbulkan risiko yang besar. Risikonya sangat besar, di mana itu menjadi satu ancaman bagi karir mereka. Bukan hanya menjadi satu ancaman bagi karir mereka, tetapi adalah akibatnya, risikonya adalah kematian. Mengapa dikatakan demikian Bapak Ibu kasih dalam Kristus? Karena ketika Yesus dikuburkan, bahwa kubur Yesus itu diberi meterai oleh tentara Romawi. Dalam arti apa? Siapa yang berani membuka, siapa yang berani mencuri mayat Yesus, maka ia akan mendapat hukuman setimpal ataupun hukuman mati. Jadi saudara Kristus melihat hal ini, saya percaya para serdadu pasti berjaga-jaga, mereka bergiliran. Untuk berjaga-jaga jangan sampai tertidur. Karena apa? Taruhannya ini adalah nyawa. Kalau betul mayat Yesus dicuri, ada yang datang dan membuka segel kubur Yesus, maka kita akan menjadi korban ataupun kita pasti mati. Saudara dikasih dalam Kristus, disinilah para serdadu itu saya percaya. Mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Bagaimana mereka menjaga kubur Yesus. Jangan sampai ada yang membuka, apalagi mencuri mayat itu sendiri. Saudara yang dikasih Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa para imam itu jauh lebih hebat daripada para serdadu. Lalu mereka mengatakan kepada para serdadu, kami akan memberi sejumlah uang kepadamu kalau engkau mau memutar fakta ini, bahwa Yesus bukan bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Mungkin para serdadu katakan, bukan masalah uang bos. Uang bisa dicari, uang bisa didapat. Tapi masalahnya adalah karir kami. Masalahnya adalah hidup kami. Kalau ini kedapatan, maka sesuai dengan hukum tentara Romawi, kami juga harus dihukum mati. Karena apa? Kami lalai, apalagi kami mengatakan kami tertidur. Wow, hukumannya berat. Saudara dikasih Yesus Kristus, para imam itu meyakinkan para serdadu. Tenang, kami akan berbicara kepada wali negeri. Kami menyampaikan kepada mereka, menjamin karir kalian, menjamin nyawa kalian, bahwa kalian tidak akan apa-apa. Bagian itu adalah bagian kami. Saudara dikasih Yesus Kristus, ketika para serdadu mendengar jaminan itu, diberi uang,
karir dijamin, nyawa dijamin, tentu memberi satu gairah yang luar biasa. Sehingga mereka tidak segan-segan dalam pembacaan kita, saudara. Mereka memutar balik fakta ataupun memberi berita hoax tentang kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, berbeda dengan kedua wanita, Maria Magdalena dan Maria sahabatnya. Di sana diceritakan tadi bahwa mereka dengan berani, mereka dengan penuh sukacita, bagaimana mereka mau ingin cepat-cepat tiba kepada murid Tuhan Yesus Kristus, memberitahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya Yesus bangkit. Saudara dikasihi Kristus, keberanian para wanita ini dipicu oleh sukacita mereka, di mana selama ini mereka terikat oleh duka cita. Guru Tuhan yang selama ini bersama-sama dengan mereka, dengan mata sendiri mereka menyaksikan ia dianiaya, ia disalibkan, ia mati dan diturunkan dan dikuburkan. Itu mendatangkan duka cita yang dalam bagi mereka. Tapi ketika pagi-pagi itu mereka datang melihat bahwa Yesus bangkit dari kematian, saudara, ada rasa sukacita. Ada rasa keberanian dari hati mereka untuk pergi memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun juga berita dusta tidak dapat menutupi fakta kebangkitan Yesus Kristus. Kita lihat lewat pemberitaan para wanita itu, para murid-muridnya, sampai hari ini juga begitu banyak orang yang meyakini dan mempercayai, termasuk saya dan termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian, memilih percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati, bangkit naik ke sorga, menjadi raja di atas segala raja, menjamin satu hidup kekal bagi engkau dan saya. Inilah satu kebanggaan, inilah satu sukacita, inilah satu damai sejahtera bagi saya dan saudara, mempercayai fakta kebangkitan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara dikasihi Kristus, dengan sukacita itulah seharusnya membangkitkan sebuah keberanian, menggugah hati kita untuk mempercayai, bahkan juga dengan sukacita pergi menyampaikan dan menyaksikan berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang sampai pada hari ini belum mengenal akan kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi Kristus, untuk menguatkan dan meneguhkan iman saya saudara, bahwa sesungguhnya Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara, ini beberapa fakta tentang kebangkitan Yesus yang tidak dapat disangkal oleh ilmu pengetahuan, ilmu apapun juga. Saudara, dikatakan di sana yang pertama bahwa kubur Yesus yang sudah kosong. Jadi para serdadu, para wanita, murid Yesus datang ke kubur Yesus. Mereka semua menyaksikan bahwa kubur Yesus kosong. Lalu yang kedua, saudara, pernyataan malaikat bahwa Yesus bangkit ataupun Yesus sudah bangkit. Saudara, yang ngomong ini bukan manusia, tetapi yang berbicara, yang menampakkan diri kepada mereka adalah seorang malaikat Tuhan yang memberitahukan kepada mereka, baik para serdadu dan para wanita, bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Tidak dapat disangkal, saudara. Yang ketiga, dikatakan di sana bahwa Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Ia menampakkan diri kepada mereka. Dan yang keempat, saudara, perubahan hidup para muridnya. Saudara bisa bayangkan, sebelum ketika mereka mengenal dan percaya kepada Yesus, bersama-sama dengan dia melayani ini, mereka melihat Yesus bagaimana menyembuhkan penyakit, bagaimana membangkitkan orang mati. Saudara, adalah satu kebanggaan, sukacita bagi para murid Yesus. Kami mempercayai Tuhan, kami mempunyai guru yang luar biasa, bijak, hikmat, dan kuasanya. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Tentu para murid akan sangat bangga dan sukacita. Tapi saudara dikasihi Kristus, saudara bisa bayangkan, seorang yang engkau agung-agungkan, seorang yang engkau
anggap sebagai Tuhan yang luar biasa. Lalu mati dengan tidak berdaya, dihujat, dianiaya, dicaci maki. Bahkan Yesaya mengatakan, tidak seorang pun yang mengenalnya karena begitu rusak rupa dan wajahnya oleh karena luka yang ada. Bahkan Yesus terdiam dan tidak pernah membuka mulutnya waktu disalib sampai mati. Saudara bisa bayangkan betapa kecewanya para murid Yesus. Ketika dia mati dikatakan mereka pulang, pergi ke rumah, mereka kumpul dalam sebuah ruangan. Oleh karena kebingungan, ketakutan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita melihat. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, itu merubah total kehidupan para murid Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus memberikan sebuah perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat perubahan-perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan para murid dan orang banyak. Setelah Yesus bangkit telah mengubah hidup banyak orang. Yang pertama dikatakan murid-murid yang putus asa diubah menjadi orang-orang yang penuh harapan. Bagaimana saya katakan tadi, oleh karena kematian Yesus Kristus, mereka termenung, mereka terdiam, mereka tidak bisa berbicara dan melakukan sesuatu. Mereka hanya terdiam dan putus asa. Waduh, bagaimana ini? Guru yang kita agung-agungkan, yang dapat menyembuhkan orang mati, orang sakit, dan membangkitkan orang mati, kini sudah mati. Ini bagaimana? Setelah mereka menjadi putus asa, bahkan mungkin mereka malu keluar. Dan ketika mereka keluar, orang pasti mengejek. Itukah Tuhanmu? Itukah Allahmu? Itukah gurumu? Kok dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan dan lain sebagainya. Setelah karena putus asa, mereka bingung dan lain sebagainya. Tapi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri kepada mereka, di sana dikatakan, murid yang putus asa mendapatkan pengharapan yang luar biasa. Lalu yang kedua, Maria Magdalena yang menangis di kubur Yesus diubah menjadi orang yang penuh sukacita memberitakan kebangkitan Yesus. Maria Magdalena dan Maria itu saudara, mereka juga tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka menangis, mereka bersedih ketika mereka membawa bunga ke kubur Yesus. Itu adalah satu ungkapan sedih yang luar biasa. Tetapi ketika mereka mendapati kubur itu kosong dan malaikat Tuhan memberitahukan kepada mereka Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara Yesus, itu mengubah kehidupan mereka, membawa sukacita bagi Maria dan Maria Magdalena. Lalu yang berikut saudara, kita melihat Petrus yang pernah menyangkal Yesus diubah menjadi seorang pengkhotbah yang mempertobatkan 3.000 orang dalam satu kali berkhotbah. Saudara yang dikasihi Kristus, kita lihat Petrus. Ia pernah ngomong dengan Tuhan Yesus, Tuhan, kemanapun engkau pergi, aku siap mengikuti engkau. Penderitaan, kesulitan apapun aku tetap mengikuti engkau. Bahkan aku siap mati demi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus ingatkan dia, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal saya. Nah, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itulah kita lihat. Memang benar, ketika Yesus dianiaya, dipukul, seorang wanita datang kepada Petrus. Petrus, bukankah kamu salah satu pengikut orang itu? Siapakah dia? Saudara, Petrus dengan lantang mengatakan, oh bukan. Saya tidak kenal orang itu, saya tidak tahu orang itu. Jadi saudara, Petrus yang menyangkal Yesus, ketika menyaksikan kebangkitan Yesus, yang berubah menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Satu kali khotbah, dia bisa mempertobatkan 3.000 orang. Dan yang berikut Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, yang keempat Thomas, yang ketika para murid mengatakan, Thomas, Yesus sudah bangkit dari kematian. Thomas lagi katakan, sebelum saya menusuk tangan saya ke lubang paku, tangannya berlubang paku, itu dengan tangan saya sendiri,
saya tidak percaya. Saudara yang dikasihi Kristus, dalam suatu situasi kondisi ketika mereka berkumpul, Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan memberitahukan kepada Thomas, silakan menusuk jarimu. Saudara yang dikasihi Kristus, ketika Thomas melihat itu dia tertunduk malu. Dan itu membangkit dan mengubah hidup Thomas menjadi seorang misionaris yang luar biasa. Lalu yang berikut saudara, yaitu Saulus, si penganiaya jemaat. Itu diubah menjadi seorang rasul, pemberitaan Injil. Kita melihat di dalam pelanannya ia berkobar-kobar untuk memberitakan Injil Tuhan. Bahkan merintis banyak gereja Tuhan. Itulah perubahan yang dialami oleh para murid Yesus ketika mereka menyaksikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Menjadi pertanyaan saya bagi kita sekalian. Apakah kebangkitan Yesus juga membawa dampak dan perubahan yang baik dalam hidup saya dan saudara? Kalau kebangkitan Yesus membawa dampak positif kepada murid-muridnya, bahkan kepada banyak orang pada waktu itu, harusnya juga kebangkitan Yesus Kristus yang baru saja kita rayakan minggu lalu juga akan membawa perubahan, bahkan juga membawa dampak yang positif di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tidak sedikit orang berusaha menutup-nutupi akan kebangkitan Yesus Kristus. Tidak sedikit orang-orang yang ingin memutar balik fakta tentang kebangkitan Yesus Kristus demi kepentingan diri mereka sendiri. Saudara, mereka tidak segan-segan untuk menggadaikan kebenaran demi meraih keinginan mereka. Apa yang benar, apa yang tepat, itu diputar balikan demi kepentingan mereka sendiri. Saudara yang dikasihi Kristus, kita bisa bayangkan dusta ataupun hoaks, kebohongan yang dibuat oleh para imam kepala, saudara yang dikasihi Kristus, dianggap benar oleh masyarakat Yahudi. Kita lihat sampai hari ini masih banyak orang Yahudi yang meyakini akan berita hoaks ataupun berita dusta yang disampaikan oleh para imam ini. Saudara yang dikasihi Kristus, mereka lebih memilih untuk mempercayai hoaks daripada fakta Yesus bangkit. Para serdadu dan para imam kepala bukan saja melakukan sebuah kebohongan ataupun dusta, tetapi saudara yang dikasihi Kristus, bagaimana mereka berusaha menghalang-halangi banyak orang untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Saudara, akibat perbuatan mereka untuk menghalang-halangi orang mengerti kebenaran, tahu kebenaran, saudara yang dikasihi Kristus, begitu banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, bukankah ini adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Jadi Bapak Ibu dikasihi Kristus, menjadi koreksi bagi saya dan saudara. Selama hidup kita menjalani dan mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, adakah kita hidup untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan? Melalui kesaksian hidup kita, orang lain memiliki kerinduan. Oh, ternyata Tuhan Yesus yang dia percayai mengubah kehidupannya, atau sebaliknya orang menjadi tanpa tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia saja percaya kepada Tuhan, hidupnya jauh lebih jahat daripada saya. Kata-katanya jauh lebih jahat daripada saya. Omongannya jauh lebih tajam daripada orang yang tidak mengenal kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, biarlah melalui kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengubah kehidupan Maria Magdalena dan Maria sahabatnya, mengubah kehidupan para murid-murid Tuhan Yesus Kristus, juga dapat mengubah kehidupan engkau dan saya. Jangan sampai kita terlibat seperti para imam dan juga para serdadu, melakukan sebuah kejahatan, melakukan sebuah kebohongan, melakukan sebuah hoaks yang membuat orang tidak mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Saudara ingat, kebohongan ataupun dusta adalah sebuah kejahatan yang menghalang-halangi orang melihat kebenaran yang sesungguhnya. Menghalangi orang untuk melihat fakta sesungguhnya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, upah dari sebuah dusta, upah dari sebuah hoax, upah dari sebuah kebohongan adalah hukuman kekal. Jadi jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, fakta sesungguhnya adalah Yesus sudah bangkit. Ada amin? Setelah kita melihat bagaimana Rasul Paulus dia menuliskan, kita baca ayat ini bersama-sama dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Jadi saudara yang dikasihi Kristus, fakta sesungguhnya adalah Yesus sudah bangkit. Paulus mengatakan kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sialah pemberitaan kami. Jadi saudara, fakta sesungguhnya Yesus sudah bangkit. Itu artinya apa? Ada pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Orang yang percayakan kebangkitan Yesus Kristus ada jaminan hidup kekal. Dialah setiap pribadi kita tidak termakan hoaks oleh para imam dan serdadu yang mengatakan mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi sesungguhnya iman kita berdiri pada fakta apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria dan Magdalena dan sahabatnya, kepada murid-muridnya yang menampakkan diri kepada mereka, menjadi dasar keyakinan engkau dan saya bahwa Yesus bangkit adalah sebuah fakta bagi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu pagi hari ini. Engkau sudah bangkit dari kematian. Engkau telah naik ke sorga, menjadi raja di atas segala raja. Biarlah ini menjadi satu fondasi keyakinan kami dalam mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan di dalam keyakinan kami bahwa Engkau sudah bangkit, juga membawa sebuah perubahan baru di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kesaksian hidup kami, banyak orang yang tertarik kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu untuk menghidupi, meyakini akan firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan pada saudara Bima. Mas sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari dengan Tuhan di segala tempat dan zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan hendak masing-masing kita berkata, percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah tahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, dari antara orang naik ke surga, sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang, hakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan orang. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau untuk kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami beribadah secara
live, jemaatmu yang sedang menikmati ibadah di rumah, Engkau berkati mereka masing-masing Tuhan. Biarlah berkat, kasih setia dan anugerah Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup mereka, khususnya di tengah-tengah situasi kondisi yang kami alami saat ini Tuhan. Engkau memberkati, memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka Tuhan, untuk memandang segala sesuatu ini dalam rancangan dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya, di balik semuanya ini, ada rancangan Tuhan yang indah bagi umat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau mendoakan untuk saudara kekasih kami yang sedang bergumul dan kesehatan mereka. Dimanapun mereka berada saat ini, baik dirawat di rumah ataupun sedang dirawat di rumah sakit, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi mereka, mengenal situasi, kondisi, dan penderitaan mereka Tuhan. Bahkan juga mereka yang terpapar oleh virus corona ini Tuhan, Kau juga menolong mereka, memberikan satu pengharapan kepada mereka. Bahkan kami berdoa untuk tim medis dalam menangani situasi kondisi yang ada. Dalam kerjasama mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat pengetahuan kepada mereka, sehingga melalui pelayanan mereka juga, mereka dapat memberi yang terbaik bagi para pasien. Dan kerinduan kami Tuhan, mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan untuk pemerintah kami dari tingkat pusat, daerah sampai ke pelosok, dalam menangani situasi kondisi yang ada. Biarlah masyarakat-Mu juga dapat mengambil bagian bersama pemerintah, untuk kami boleh mengambil bagian berusaha memutus mata rantai virus corona ini Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja melalui semuanya. Kami berdoa untuk segala sesuatu, bahkan juga untuk Menteri Kesehatan Tuhan, tolong dia Tuhan. Engkau berikan dia hati yang takut kepada Tuhan dan kejujuran, dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan melalui semuanya ini, nama Tuhan yang ditinggikan, permuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami sadar oleh karena situasi kondisi yang sedang kami alami saat ini, begitu banyak kesulitan, tantangan yang kami alami, baik dalam dunia usaha, dalam pekerjaan, bahkan juga dalam kebutuhan kami sehari-hari. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan hidup kami, supaya kami tetap dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan, dan juga sukacita damai sejahtera Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada kesempatan ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh jemaat-Mu di GKI Kendari, dalam kehidupan keluarga, usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan turut campur tangan, memberikan kekuatan, kesehatan, lindungi, jaga mereka Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah mereka boleh bekerja, berusaha dengan baik, bahkan juga berkat Tuhan, sukacita boleh mereka alami dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syafaat kami yang jauh daripada sempurna, yang kami bawa semuanya ini demi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita, sambil kita menaikkan pujian, Aku Percaya Padanya. Percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya, dan
berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tiada habisnya Tuhan kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu, sama untuk hidup-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan kiranya melalui persembahan ini ya Tuhan, Kau boleh memakainya sebagai bentuk partisipasi kami Tuhan di dalam pelayanan-Mu melalui gereja ini. Kiranya Engkau memakai sesuai dengan kehendak-Mu yang Kau titipkan bagi kami. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormatilah semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, dan bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada saat ini, arahkanlah hatimu kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan meneguhkan imanmu. Pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara sekalian. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal ini menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca firman Tuhan minggu ini yang diambil dari Matius 5 ayat 37. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan untuk minggu ini. Penyampaian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu penyampaian dari majelis, memberitahukan kepada kita sekalian bagaimana kita mau mengambil bagian di dalam mendukung pemerintah untuk menghadapi virus corona yang sedang meningkat
kita melihat juga di kota kita jumlah yang positif juga meningkat, maka kita sebagai gereja Tuhan terpanggil untuk mengambil bagian di dalam mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai virus corona ini. Jadi dari Majelis Jemaat GKI Kendari menghimbau dan membuka kesempatan bagi kita sebagai jemaat Tuhan untuk mengambil bagian dalam memutus mata rantai virus corona ini, di mana gereja kita terpanggil untuk memberikan ataupun pengadaan alat pelindung diri bagi para tim medis di Sulawesi Tenggara ini. Maka gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terbeban mengambil bagian dalam mempersembahkan dalam bentuk uang ataupun dana yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mempersembahkan persembahannya untuk pengadaan alat pelindung diri ini bisa menghubungi diaken kita Bapak Arthur Niode dan juga penginjil Mary Chandra. Jadi saudara berhubungan dengan mereka untuk menyalurkan persembahan saudara. Jadi kalau dana sudah terkumpul, maka kita akan membagikan APD ini kepada para rumah sakit yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi gereja kita sudah memesan, jadi diharapkan kerjasama, keterlibatan kita semua untuk memberi persembahan untuk pengadaan APD ini. Jadi kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaikan, kepedulian kita semua akan diperhitungkan oleh Bapa di sorga. Tuhan memberkati kita, sampai berjumpa di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih kepada tim multimedia yang sudah menolong kita dalam ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.